Pada Sabtu nanti, Inter akan menghadapi Lazio di Stadion Olimpico Roma. Laga ini berlangsung setelah Nerazzurri memastikan gelar Scudetto pada pekan lalu, usai menang 2-0 atas Parma di San Siro. Pertemuan melawan tim ibu kota itu akan kembali terulang sepekan setelahnya. Inter dan Lazio dijadwalkan bertemu lagi pada Rabu malam dalam partai final Coppa Italia. Jika hanya melihat catatan di Serie A, kedua tim sudah bertemu sebanyak 165 kali. Inter memimpin rekor pertemuan dengan 70 kemenangan, sementara Lazio meraih 39 kemenangan. Sebanyak 56 laga lainnya berakhir imbang. Inter juga memiliki catatan tajam saat menghadapi Lazio. Nerazzurri selalu mencetak gol dalam 13 pertandingan beruntun melawan Lazio di Serie A, dengan rata-rata 2 gol per pertandingan atau total 26 gol. Catatan tersebut menjadi rangkaian produktif terpanjang Inter saat menghadapi klub ibu kota tersebut. Selain itu, Inter juga memenangkan 2 laga tandang terakhir melawan Lazio di Serie A dengan agregat mencolok 8-0. 2 kemenangan itu diraih melalui skor 2-0 pada musim 2023-2024 dan 6-0 pada musim 2024-2025. Francesco Pio Esposito dan Lautaro Martinez memberikan wawancara eksklusif kepada Cronache di Spogliatoio setelah Inter meraih Scudetto. Sebelum versi lengkap dirilis, beberapa bagian wawancara lebih dulu dipublikasikan. Esposito menceritakan pengalamannya saat ikut FIFA Club World Cup di Amerika Serikat. Ia mengaku merasa seperti berada dalam film karena bisa tinggal di hotel, berlatih, dan bekerja bersama para pemain utama Inter yang sebelumnya hanya ia lihat di televisi. Esposito juga memuji Lautaro Martinez. Menurutnya, kapten Inter itu menjadi inspirasi besar bagi para pemain muda. Ia menilai Lautaro tidak pernah puas bahkan saat latihan dan langsung memberi dampak besar ketika kembali bermain lawan Roma setelah lama absen. Selain itu, Esposito membahas hubungan dekatnya dengan Christian Chivu. Ia mengenal Chivu sejak level under 14 saat sang pelatih baru memulai karier melatih. Menurut Esposito, Chivu adalah sosok yang tidak pernah memberi sesuatu dengan mudah, tetapi sejak awal sudah mempercayainya. Hubungan mereka berlanjut saat di tim Primavera. Meski usianya lebih muda, Esposito dipercaya menjadi kapten. Ia mengenang momen pertama memakai ban kapten di Cagliari ketika dirinya mencetak hat-trick. Ia juga mengatakan mereka tetap berkomunikasi selama bertahun-tahun hingga akhirnya kembali bekerja sama musim ini. Di akhir wawancara, Esposito menegaskan bahwa Chivu sangat berperan dalam perkembangan kariernya saat ini. Ia merasa mendapat kepercayaan penuh dari sang pelatih sejak hari pertama di Piala Dunia antar klub. Josep Martinez disebut berpeluang besar menjadi penjaga gawang utama Inter berikutnya. Menurut laporan Corriere dello Sport, hal itu memang belum pasti, namun saat ini menjadi skenario yang paling mungkin terjadi. Performa Martinez termasuk penampilannya saat menghadapi Como di Coppa Italia, serta perubahan sikap secara umum membuat posisinya kini berada di depan Guglielmo Vicario. Meski begitu, Vicario masih belum sepenuhnya keluar dari persaingan dan tetap membayangi. Kemungkinan keputusan ini didasari alasan teknis dan ekonomi. Investasi besar untuk posisi penjaga gawang dinilai bisa menghambat Inter dalam mengejar target lain, terutama Nico Paz. Operasi untuk mendatangkan pemain asal Argentina itu disebut rumit, tetapi Inter ingin siap jika peluang datang. Salah satu langkah awal adalah memaksimalkan sumber daya internal agar klub bisa berhemat. Meski demikian, Martinez masih harus membuktikan diri pada akhir musim ini. Ia dijadwalkan menjadi starter dalam laga Liga besok, serta final Coppa Italia hari Rabu melawan Lazio. Sejauh musim ini, Martinez baru mencatat 8 penampilan di Serie A, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana. Jumlah itu juga dipengaruhi insiden pada 28 Oktober lalu yang menyebabkan seorang penyandang disabilitas berusia 81 tahun meninggal dunia. Inter terus memberi dukungan kepada sang pemain, dan Martinez dinilai selalu menjalankan tugasnya dengan baik setiap kali tampil di lapangan. Perubahan situasi ini terbilang baru. Hingga beberapa pekan lalu, peluang Martinez bertahan untuk menggantikan Yann Sommer dianggap kecil. Namun kini, kemungkinan itu semakin terbuka.
Selain itu, Martinez berpotensi didampingi kiper berpengalaman yang bisa diandalkan dengan biaya murah. Namun sosok tersebut dipastikan bukan Sommer, karena kiper asal Swiss itu bisa kembali ke Basel setelah berstatus bebas transfer. Lautaro Martinez kembali menegaskan dirinya sebagai sosok penting di Inter. Bukan hanya karena performanya di lapangan, tetapi juga sebagai pemimpin tim dan figur berpengaruh di ruang ganti. Dalam wawancara bersama Kroenke di Spogliatoio, Kapten Inter menolak kemungkinan hengkang meski ada minat dari klub-klub besar Eropa. Lautaro menyatakan dirinya setia pada proyek Inter dan merasa seperti berada di rumah sendiri. Ia menegaskan bahwa hubungan emosionalnya dengan klub sangat kuat. Penyerang asal Argentina itu juga menjelaskan bahwa kehidupannya kini sangat nyaman di Milan. Keluarganya merasa bahagia, mereka memiliki restoran dan sangat mencintai kota tersebut. Ia menambahkan bahwa sejak pertama kali datang ke Inter, dirinya selalu mendapat perlakuan luar biasa dari semua orang di klub. Lautaro juga merasa sudah meraih banyak pencapaian penting, baik secara pribadi maupun bersama tim. Dari segi statistik, Lautaro sudah menjadi bagian penting dalam sejarah modern Inter. Ia telah memainkan 372 pertandingan dan mencetak 173 gol bersama Nerazzurri, menjadikannya salah satu pencetak gol terbaik klub sepanjang masa. Sebelum di Inter, Lautaro mencetak 27 gol dalam 62 laga bersama Racing Club. Sementara bersama tim nasional Argentina, ia sudah mengoleksi 36 gol dari 75 penampilan. Daniela Adani dalam program Viva el Football memuji keberhasilan Inter meraih Scudetto dan menilai Lautaro Martinez serta Marcus Thuram sebagai dua pemain yang paling menggambarkan kekuatan tim musim ini. Meski tidak terlalu sering bermain bersama seperti musim-musim sebelumnya, keduanya tetap menjadi dua pencetak gol terbanyak Inter. Adani menyoroti produktivitas luar biasa Inter yang sudah mencetak 82 gol dalam 35 pertandingan liga, jumlah yang belum pernah dicapai klub sebelumnya pada tahap kompetisi tersebut. Menurutnya, hal ini sangat penting di sepak bola modern yang lebih menuntut tim mencetak gol daripada hanya fokus bertahan. Ia juga memuji filosofi pelatih Christian Chivu yang selalu menanamkan gaya bermain menyerang. Chivu disebut selalu meminta tim bermain untuk menang, tetap menyerang dan berusaha mendominasi lawan, bahkan ketika berada dalam situasi sulit. Meski Inter menelan 5 kekalahan musim ini, 4 diantaranya terjadi di awal musim, tim tetap tidak meninggalkan identitas menyerang mereka. Menurut Adani, Lautaro dan Thuram tidak hanya tajam di depan gawang, tetapi juga membuat permainan tim lebih baik. Keduanya ikut membantu perkembangan dua penyerang muda lainnya, yaitu Esposito dan Boni. Karena itu, Adani memilih beri apresiasi kepada seluruh lini serang Inter yang dianggap sebagai yang terbaik di Serie A musim ini. Mengenai masa depan Inter, Adani menilai kesuksesan musim ini lahir dari fondasi tim yang sudah kuat. Chivu dinilai mampu memberi sentuhan baru, membangkitkan kembali prinsip permainan, serta menambah motivasi pemain. Ia juga menyebut Inter memiliki 6 hingga 7 pemain inti yang sangat kompak dan membuat seluruh tim berkembang. Adani menegaskan, Inter tidak perlu melakukan perubahan besar karena tim sedang berada di jalur yang benar. Namun, Adani menilai Chivu dan manajemen tetap perlu membawa evolusi strategi tanpa menghilangkan identitas tim. Sistem 3-5-2 Inter dianggap sangat ofensif, dominan di Italia, dan sulit dihentikan, meski menurutnya tim tetap membutuhkan variasi permainan baru di masa depan. Giuseppe Bergomi memuji pekerjaan Christian Chivu setelah sukses membawa Inter menjadi juara Italia pada musim pertamanya sebagai pelatih. Dalam wawancara bersama Sky Sport, Bergomi menilai salah satu kelebihan terbesar Chivu adalah kemampuannya melanjutkan fondasi tim yang sudah dibangun sebelumnya tanpa melakukan perubahan besar. Menurut Bergomi, Chivu cerdas karena tidak merusak sistem warisan Simone Inzaghi.
Ia masuk ke tim dengan tetap mempertahankan struktur yang sudah kuat, sesuatu yang dianggap tidak mudah dilakukan. Di awal musim, Chivu memang sempat mencoba beberapa perubahan, namun ia kemudian memahami bahwa skuad Inter harus bermain sesuai karakter pemain yang dimiliki. Karena itu, Chivu memilih menjaga sistem utama sambil menambahkan beberapa variasi permainan. Perubahan yang dimaksud antara lain gaya bermain yang kadang tidak terlalu menghibur, tetapi lebih efektif dan konkret. Inter juga dinilai lebih sering menyerang langsung, mencari ruang di belakang pertahanan lawan, dan bermain lebih vertikal. Bergomi juga sangat terkesan dengan kemampuan Chivu membaca jalannya pertandingan. Menurutnya, sang pelatih sering berhasil mengubah situasi lewat instruksi saat jeda babak pertama. Beberapa kali Inter tampil jauh lebih baik di babak kedua, dan Bergomi menilai hal itu bukan kebetulan, melainkan bukti kualitas Chivu sebagai pelatih.